Pemirsa, pemerintah mengizinkan semua moda transportasi termasuk pesawat untuk kembali beroperasi. Namun izin tersebut disertai dengan sejumlah syarat yang harus dipenuhi maskapai penerbangan dan calon penumpang. Lalu bagaimana bentuk pengawasannya dan apa sanksi yang mungkin dijatuhkan kepada maskapai penerbangan yang melanggar? Kami akan membahasnya bersama dengan anggota gugus tugas percepatan penanganan COVID-19, Suryo Pratomo melalui sambungan Skype. Selamat pagi Pak Tommy. Selamat pagi Vera. Ya, terkait dengan surat edaran nomor 7 tahun 2020 yang kembali mengizinkan perpindahan ataupun juga perjalanan antar orang di antar wilayah. Nah, lalu ini ada berbagai persiapan yang harusnya juga dipatuhi oleh setiap maskapai penerbangan maupun juga bandara. Sejauh ini bagaimana tim gugus tugas melihatnya? Ya, jadi kita harus melihat menjadi dari satu rangkaian ya Vera ya. Keputusan untuk mengeluarkan surat edaran ini tidak bisa terpisahkan dari langkah yang dilakukan oleh pemerintah untuk memulai penerapan masyarakat produktif dan aman COVID-19. Dan kita tahu Indonesia ini wilayah yang sangat luas, tapi bentuknya kepulauan, sehingga gugus tugas sudah mempunyai dashboard. Ternyata dari 514 kabupaten kota yang ada di Indonesia, itu tidak semua terpapar oleh COVID-19. Awalnya ada 102 kabupaten kota yang dinyatakan berada dalam wilayah hijau. Nah, gugus tugas sudah menetapkan bahwa pembukaan kembali kegiatan itu dilakukan secara bertahap. 102 kabupaten kota itu yang secara bertahap boleh dibuka. Kemudian pada tanggal 4 Juni, gugus tugas juga menetapkan ada 9 sektor yang boleh melakukan kegiatan kembali berkaitan dengan pertanian dan peternakan, kemudian perkebunan, perikanan, konstruksi, kemudian industri manufaktur, logistik, transportasi barang, pertambangan dan perminyakan. Baru kemarin yang berada di zona kuning yang tingkat penularannya tergolong rendah, itu juga diperkenankan untuk memulai kegiatan masyarakat produktif dan aman dari COVID. Jadi total sudah ada 228 kabupaten kota yang bisa melakukan mempersiapkan diri memulai masyarakat produktif dan aman COVID. Jadi berangkatnya dari tempat itu, bukan berarti SE itu membolehkan semua orang melakukan kegiatan. Hanya dari orang-orang yang ada di dalam wilayah itu yang boleh melakukan kegiatan, termasuk beberapa 9 bidang yang sudah diberikan kesempatan untuk memulai kegiatan kembali. Jadi orang yang melakukan perjalanan itu adalah orang yang harus nomor satu sehat. Yang kedua adalah dalam pelaksanaannya tentu gugus tugas bekerja sama dengan kementerian, TNI, Polri. Karena itu keluarlah peraturan Menteri nomor 41 berkaitan dengan bagaimana menata perjalanan orang dari wilayah yang tadi dikategorikan hijau dan kuning dan 9 sektor yang memang sudah diberikan kesempatan untuk melakukan kegiatan kembali. Jadi semua dilakukan secara saksama, dilakukan dengan koordinasi yang sangat ketat, bahkan kemudian sebelum pelaksanaan dilakukan exercise, diadakan simulasi, sehingga kemudian semua tahu apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Baik, Pak Tommy, tadi artinya ada pembatasan baik itu dari segi sektornya ataupun juga wilayah-wilayah yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan. Lalu bagaimana cara mengawasinya agar betul-betul aturan ini bisa dipatuhi oleh semua pihak yang terlibat? Ya, yang selalu dikatakan oleh Ketua Gugus Tugas Doni Monardo, dalam konteks sekarang ini persiapan menuju masyarakat sehat, produktif dan aman COVID-19 ini dibutuhkan disiplin diri dan kesadaran kolektif. Kita harus tahu bahwa COVID-19 ini masih ada di sekitar kita. Kita yang dokter terbaik itu adalah diri kita. Kalau badan kita merasa tidak sehat, nomor satu ya kita tidak melakukan perjalanan. Jadi betul-betul yang pertama kita yang menentukan badan kita sehat. Yang kedua adalah kita perlu atau tidak melakukan kegiatan ini. Vera tentu akan berpikir 2 kali kalau tidak ada kegiatan yang penting untuk berpergian, apalagi menggunakan pesawat. Jadi hal-hal seperti itu yang coba dibangun. Pemerintah sendiri sekali lagi berharap ada partisipasi dari masyarakat, karena memang ada keinginan dan permintaan dari 64% masyarakat Indonesia bahwa pemerintah itu melakukan secara bersamaan upaya untuk mengutamakan kesehatan masyarakat, tetapi
juga menyelamatkan ekonomi. Kita mengetahui bahwa sekarang ini ada sekitar 3,9 juta masyarakat Indonesia yang terkena pemutusan hubungan kerja, itu yang ada di sektor formal, belum yang di sektor informal. Jadi ada sekitar 6 mungkin atau 7 juta orang yang terkena PHK. Mereka tentu ingin memulai kembali kehidupannya karena bagaimanapun mereka punya tanggung jawab pada keluarga. Hal-hal seperti itu yang dipertimbangkan oleh pemerintah, karena itu dilakukan secara bertahap. Sekali lagi, hanya dimulai dari kabupaten kota yang ada di zona hijau dan zona kuning, dan 9 sektor yang memang dinilai tingkat penularannya rendah, tetapi memberikan dampak yang sangat besar untuk pembukaan lapangan kerja dan signifikan terhadap kontribusinya pada ekonomi. Baik, artinya faktor sosial ekonomi menjadi salah satu pertimbangan mengapa diizinkannya kembali perpindahan antar orang di antar wilayah begitu. Tapi kalau kita lihat lagi dari syarat-syarat yang harus dipatuhi oleh para penumpang untuk melakukan penerbangan, ini adalah menunjukkan surat keterangan sudah melakukan tes baik itu PCR maupun juga rapid test. Tapi bagi mereka yang tidak bisa menjangkau akses ini di daerah yang sulit begitu, diizinkan hanya dengan surat keterangan bebas gejala influenza. Lalu bagaimana dengan 80% OTG yang sejauh ini masih berkeliaran di Indonesia? Bagaimana cara menyortirnya? Yang tadi saya katakan nomor 1, orang yang melakukan perjalanan itu adalah orang pasti yang sehat. Yang kedua adalah kita tahu COVID-19 ini menulari orang lain itu karena droplet, karena percikan air liur. Percikan air liur itu terjadi kalau orang misalnya tidak menggunakan masker. Menggunakan masker itu adalah 60-80% mengurangi penularan. Yang kedua adalah droplet itu keluar kalau ada orang batuk, kalau ada orang bersin. Ciri-ciri orang yang influenza itu adalah sering bersin dan sering batuk. Karena itu kita tahu tidak semua negara di dunia ini menggunakan tes PCR. Jepang misalnya tidak menggunakan tes PCR. Karena itu ada berjenjang. Yang bersatu yang tetap diminta adalah kalau ada tes PCR, tes PCR. Tapi kalau tidak ada tes PCR yang berlaku 7 hari sebelum keberangkatan, adalah rapid test yang berlaku 3 hari sebelum keberangkatan. Kalau di daerah itu tidak ada keduanya, maka harus ada surat keterangan sehat dari dokter bahwa dia tidak sedang menderita flu. Yang ketiga, yang keempat, Pak Vera, yang tidak boleh juga dilupakan, di samping persoalan-persoalan kriteria kesehatan seperti saya sampaikan tadi, orang harus memahami bahwa ada aturan daerah yang berlaku. Misalnya, orang yang akan datang ke Jakarta, dia harus melengkapi dengan surat izin keluar masuk. Dan yang terakhir adalah ketika orang itu menyatakan mau melakukan perjalanan, dia harus mengunduh aplikasi Peduli Lindungi. Apa itu? Ini adalah salah satu tools yang dimiliki oleh pemerintah, yang dikembangkan oleh Kementerian Informatika, Komunikasi dan Informatika, untuk bisa kita memantau pergerakan setiap orang, dan kemudian orang itu tahu sedang berada di wilayah seperti apa. Nah, hal-hal seperti itu yang menjadi satu kesatuan, sehingga kemudian sistemnya dibangun supaya kemudian cukup lengkap untuk bisa menjaga orang dan tidak menulari orang lain. Tetapi sekali lagi yang dimintakan dari setiap kita warga Indonesia itu adalah disiplin diri dan kesadaran kolektif. Baik, Pak Tommy, ini juga yang kita ketahui selama ini bahwa aturan dari kapasitas tiap penumpang di tiap armada itu adalah 50%. Namun terakhir dikatakan oleh Kemenhub ini bisa menjadi 70%. Bagaimana tim gugus tugas melihat ini? Jadi tentunya Kementerian Perhubungan melihat penerapan pelaksanaannya di lapangan. Peraturan Menteri nomor 41 itu ditujukan untuk pesawat berbadan lebar. Vera tentu tahu kalau kemudian kita pergi menggunakan pesawat 737 misalnya, itu formasi tempat duduknya itu adalah 3-3. Ya, 3-3. Di business class 12 kursi. 3-3 dengan 50%, artinya dari 6 kursi itu boleh diisi 4 orang. Boleh diisi 3 orang kalau 50%. Pertanyaannya adalah bagaimana
menempatkan orang 3 di antara 6 kursi tanpa mengubah konfigurasi tempat duduknya. Kan tetap orang itu hanya akan ditempatkan satu kursi, tengahnya kosong, satu kursi. Satu lagi adalah orang mungkin duduk di paling ujung. Ada 2 kursi kosong. Nah, kemarin melihat yang terpenting di dalam penerapan sekali lagi pencegahan penularan COVID-19 itu adalah jaga jarak. Karena itu kemudian kebijakan yang dikeluarkan oleh Menteri Perhubungan yang tidak boleh itu adalah kursi di tengah. Jadi maksimum 70%, tetapi pada prakteknya itu adalah 4 dari 6 kursi itu diizinkan untuk dipergunakan. Artinya 66%. Di bisnis kelas dari 12 yang diperbolehkan adalah 50%. Jadi aturan itu dibuat oleh Kementerian Perhubungan supaya lebih realistis dan dalam pelaksanaan di lapangan itu lebih memudahkan. Jadi sebetulnya bukan sebuah peraturan yang terlalu luar biasa seakan-akan kemudian dilonggarkan. Tidak dilonggarkan, tetap jaga jarak itu menjadi prasyarat. Karena itu di dalam surat edaran nomor 7 dikatakan kunci utama dalam pelaksanaan perjalanan orang setelah kemudian zona hijau, zona kuning dan 9 sektor itu diberikan kesempatan untuk memulai masyarakat produktif dan aman COVID-19 itu adalah menerapkan protokol kesehatan. Apa itu protokol kesehatan? Gunakan masker, jaga jarak, cuci tangan dengan sabun dengan air mengalir, istirahat yang cukup, olahraga teratur, dan yang terakhir adalah mengkonsumsi makanan bergizi. Baik, Pak Tommy, kita harapkan bahwa protokol kesehatan di dunia penerbangan ini bisa dipatuhi oleh semua pihak yang terlibat agar tidak menimbulkan klaster baru, justru menunjang dari sisi sosial ekonomi di masyarakat. Terima kasih anggota gugus tugas percepatan penanganan COVID-19, Suryo Pratomo, sudah bergabung bersama kami di Metro Pagi Prime Time.